Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pertemuan kedua ini, mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih tetap pada KD 3.1 ya, memahami makna Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63 dan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 27 serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menyebutkan arti atau menerjemahkan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Kedua, menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Yang terakhir, menyebutkan hikmah perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Baik, rendah hati ibaratkan seperti padi, semakin tua semakin merunduk, semakin berisi semakin merunduk. Baik, dalil tentang rendah hati ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 ya, bisa dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati diriwayatkan oleh Muslim ya. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah awha ilayya an tawaddu hatta la yafara ahadun 'ala ahadin wa la yabgha ahadun 'ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada yang lain atau seseorang tiada menganiaya kepada yang lain. Dalam hadis yang lain, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai tinggi gunung-gunung. Ya, rendah hati disebut juga tawadhu, yang artinya sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Lawan kata rendah hati adalah sombong. Dan Allah melarang keras kita untuk sombong. Hemat. Dalil tentang hemat ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang bodoh itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Baihaqi tentang perilaku hemat, An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iqtisadu bin nafaqati nisful ma'ishah والتوادد إلى الناس نصف العقل وحسن السوار نصف العلم. Artinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sederhana atau hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Akrab atau cinta dengan orang-orang banyak adalah separuh dari akal, dan pertanyaan yang baik atau tepat adalah separuh dari ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Dan
Hadis yang lain, wa an Abi Karimah al-Miqdad bin Ma'di Karibi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma malan adami wa'an syarrun min badn bihasbi ibni adama ukulatu yuqimna sulbu fa in kana la muhalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Dari Abu Karimah al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah lebih berbahaya seseorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya, dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hemat, pengertian hemat adalah sifat berhati-hati, cermat, penuh perhitungan dalam membelanjakan uang atau dalam hal menggunakan tenaga, pikiran, waktu, dan sebagainya. Lawan kata dari hemat adalah boros dan mubazir. Boros adalah mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan. Mubazir adalah pengeluaran yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat, tetapi justru mendatangkan kerusakan. Sederhana. Dalil tentang hidup sederhana ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan definisi tentang hidup sederhana, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Adam innaka in tabdhu lil fadla khairun lak wa in tumsikuhu syarrun lak wa la tulamu ala kafatin wa bada'u biman ta'ul. Artinya, Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai anak Adam, jika kamu menyedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu itu lebih baik bagimu, dan jika kamu menahannya itu buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana. Dahulukan yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Wa an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarab wala makhilah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan jangan bersikap sombong. Pengertian sederhana adalah bersahaja dan tidak berlebih-lebihan, atau dengan kata lain, hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Bentuk hidup sederhana dalam menggunakan materi: A. Tidak berlebihan atau tidak melewati batas kewajaran. B. Tidak pamer. C. Tidak konsumtif atau pula penggunaan uang hanya untuk kebutuhan konsumsi belaka. Kandungan Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63 dan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 27 serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang pertama, kandungan Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63. Ya, menurut Allah, orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadhu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Kandungan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 27.
A. Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. B. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. C. Larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. D. Perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Kandungan hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati, yaitu orang yang memiliki sifat tawadhu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sikap tawadhu akan tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dengan niat segala amal salehnya dan dari segala sesuatu selain Allah. Kandungan hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Baihaqi tentang perilaku hemat dan hidup sederhana. Islam membenci hidup boros. Sebaliknya, Islam menganjurkan, bahkan memerintahkan manusia untuk hidup hemat. Allah juga tidak suka manusia bersifat kikir, yaitu perilaku manusia yang terlalu hemat. Mereka yang terlalu hemat tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain. Nabi Muhammad SAW menyukai kehidupan yang sederhana. Beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewah dan berlebihan, dan hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk tunggangan. Nabi Muhammad SAW hidup dalam kesederhanaan dan selalu menganjurkan kaum muslimin untuk hidup sederhana dan menjauhi pemborosan. Perilaku hidup rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Orang yang memiliki sikap rendah hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya orang yang mampu dan kuat. Dia juga rajin beribadah kepada Allah. Bentuk-bentuk tawadhu antara lain sebagai berikut. Sikap tawadhu merupakan lawan dari sikap takabur atau sombong. Berarti tawadhu tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain dan meremehkan mereka. Sikap tawadhu atau rendah hati tidak akan menjadikan seorang hina, tetapi sebaliknya akan membuat diri orang tersebut dihormati dan dihargai orang lain, karena lebih dari itu Allah akan mengangkat derajat orang yang bersikap rendah hati. Orang-orang yang bersikap tawadhu dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bentuk-bentuk sikap tawadhu dalam pergaulan bermasyarakat antara lain sebagai berikut. Pertama, tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama. Berdiri dari tempat duduk dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu dari dirinya, serta mengantarkan sampai ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Dua, bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Ketiga, bersedia mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Bersedia duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang cacat tubuh, dan kaum duafa lainnya, serta menghadiri undangan mereka. Empat, tidak makan, minum, berpakaian berlebihan yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Perilaku hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hidup hemat atau sederhana adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya, sehingga tidak boros dan tidak kikir. Hidup hemat adalah sikap yang baik diwariskan dalam akhlak Islam dan sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hemat adalah apabila kita membelanjakan harta secara tidak berlebih-lebihan, melakukan penghematan pengeluaran, dan menabung untuk masa-masa yang sulit. Hemat adalah fondasi dari segala macam keberhasilan hidup. Orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat, dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Berikut beberapa cara agar kita dapat menggapai keduanya. Pertama, kita rajin menabung. Kedua, hidup apa adanya, tidak perlu memaksakan diri. Yang ketiga, bersedekahlah bila kita memiliki kelebihan. Baik, untuk pemahaman kita lebih lanjut, Ibu memberikan tugas, ya, jelaskan pendapat kalian tentang kasus berikut. Yang pertama, kita suka nabung, tapi tabungan untuk beli PS5. Apakah itu mubazir? Bagaimana pendapat kalian? Kedua, apakah hemat harus selalu mengeluarkan uang yang sedikit? Ketiga, di zaman Nabi, apakah ada orang yang sangat sombong? Ayo cari informasinya, siapakah dia? 4. Kenapa berfoya-foya itu tidak boleh? Bukankah itu bagian dari memaafkan diri? Yang terakhir, Ibu ingin bagaimanakah penerapan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari menurut pendapat kalian? Baik,
Demikian anak-anakku materi kita. Bila ada yang kurang jelas, silahkan kita akan bahas dalam diskusi di dalam grup WA kita. Ya, baik. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tamsanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.